Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu reviewer, izinkan saya Yuliati STME sebagai Ketua Tim Pengabdian Masyarakat dengan judul Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Nagari berbasis potensi lokal dalam mewujudkan kemandirian ekonomi di Nagari Salempawang, Kabupaten Tanah Datar. Adapun analisis situasi menunjukkan bahwa buruknya kelembagaan Bumnak di Nagari Salempawang. Hal ini karena sudah beberapa kali terjadi perombakan atau perubahan dalam struktur kelembagaan. Nagari Salempawang sendiri sebenarnya memiliki potensi di bidang pertanian. Hal ini sesuai dengan data pada website resmi Nagari Salempawang, bahwa terdapat 16,01% masyarakat yang bekerja adalah sebagai petani atau pekebun. Kemudian permasalahan yang dihadapi oleh mitra kami adalah terdiri dari kurangnya pengetahuan dan minat masyarakat terhadap pengembangan Bumnak. 2, belum adanya pemetaan potensi untuk pengembangan Bumnak. Ketiga, belum adanya strategi dalam pengembangan Bumnak. Adapun solusi yang kami tawarkan dari ketiga permasalahan tersebut adalah perlunya dilaksanakan sosialisasi tata kelola badan usaha milik Nagari yang sesuai dengan undang-undang dan pedoman tata kelola. Kedua, perlunya dilakukan pemetaan terhadap permasalahan dan potensi dalam pengembangan Bumnak di Nagari Salempawang. Ketiga, perlunya pendampingan penyusunan rencana-rencana dalam pengembangan badan usaha milik Nagari berbasis potensi lokal. Adapun metode pelaksanaan kegiatan yang kami laksanakan adalah menggabungkan dua metode, yaitu ceramah dan participatory rural appraisal atau PRA. Penggabungan dua metode ini diharapkan dapat lebih meningkatkan partisipasi masyarakat saat diskusi atau brainstorming nantinya. Baik, tahapan kegiatan yang sudah kami laksanakan sebagai tim adalah pertama penyamaan persepsi, kedua penyampaian materi, ketiga brainstorming dengan pendekatan PRA dan survei potensi. Nah, kami akan mencoba menjelaskan satu persatu. Kegiatan pertama yang kami laksanakan adalah penyamaan persepsi yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2021. Hari itu kami mencoba menyamakan persepsi tentang antara analisis situasi yang dijabarkan oleh tim pengabdi dengan keadaan realita nyata di Nagari Salempawang. Diskusi hari itu dengan Bapak Sekretaris Wali Nagari, beliau menyatakan bahwa memang benar adanya permasalahannya ada pada kurangnya minat masyarakat dalam dan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan Bumnak, sehingga seringkali terjadi perubahan struktural dalam kelembagaan Bumnak di Nagari Salempawang. Kedua, belum adanya pemetaan potensi, dan ketiga, belum adanya strategi dalam pengembangan Bumnak. Kemudian kegiatan kedua yang kami laksanakan pada tanggal 27 September itu adalah kegiatan ceramah. Sedikit informasi bahwa pada bulan Agustus kami terpaksa tidak melakukan kegiatan karena adanya kebijakan pembatasan berskala level 4 di Kota Padang. Pada kegiatan ceramah ini, sebelum pemateri menyampaikan materinya, tim memberikan pretest kepada peserta untuk melihat seberapa besar dan sejauh mana pengetahuan peserta terhadap tata kelola kelembagaan Bumnak. Dan di sini didapat hasil bahwa masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap pengelolaan Bumnak itu. Sekitar di bawah 50% yang mengikuti pretest tidak mendapatkan hasil di atas 50. Kemudian narasumber memberikan materi tentang tata cara pengelolaan Bumnak yang sesuai dengan undang-undang dan pedoman tata kelola, dengan menambahkan pemutaran video tentang sejarah pengembangan Bumnak Niagara di Jawa Barat yang sudah berkembang pesat dengan unit usaha pengelolaan pasar desa.
Kemudian Arpadini Akmal sebagai narasumber juga menyatakan perlunya komitmen bersama dalam pengelolaan dan pengembangan guna. Kegiatan yang ketiga kami laksanakan adalah brainstorming dengan pendekatan PRA. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari yang sama, pada tanggal 27 September pukul 13.30. Hasil dari kegiatan ini adalah identifikasi faktor internal dan eksternal yang memiliki pengaruh terhadap pengembangan guna Salim Pawang. Yang kemudian identifikasi faktor ini dimasukkan ke dalam matriks SWOT untuk menentukan arah atau strategi ke depannya. Kegiatan ketiga adalah survei potensi. Survei potensi ini adalah dilaksanakan pada hari berikutnya 28 September 2001 berdasarkan inisiasi pengurus BUMNAK. Pada kegiatan ini tim pengabdi diajak untuk survei langsung melihat potensi yang ada di Nagari Salim Pawang. Ada beberapa tempat yang kami kunjungi, salah satu di antaranya adalah toko fotokopi yang saat ini tidak berjalan lagi dan digunakan sebagai tempat penyimpanan pengolahan saus tomat yang juga terbengkalai. Kemudian pengadaan alat pengolahan saus tomat ini sendiri diberikan oleh Kemendagri, namun sayangnya tidak diberikan pelatihan bagi masyarakat. Kemudian dan menurut Wali Nagari sampai saat ini pihaknya masih selalu mencoba meminta agar adanya pelaksanaan pelatihan penggunaan alat tersebut. Kemudian kami lanjutkan perjalanan menuju gudang besar yang direncanakan menjadi penyimpanan produk unit usaha BUMNAK. Kemudian lokasi terakhir yang kami kunjungi adalah lokasi peternakan sapi yang dimiliki oleh Bapak Namalin, yaitu Wakil Direktur BUMNAK. Ini adalah bentuk matriks SWOT dari kegiatan ketiga yang menghasilkan beberapa strategi yang ada di depan, yang ada dalam layar ini. Di mana salah satunya adalah di mana diantaranya adalah optimalisasi kinerja dengan pengembangan teknologi. Kemudian memanfaatkan potensi desa atau nagari dengan membentuk bidang usaha baru. Kemudian memanfaatkan website nagari menjadi kemudian memanfaatkan teknologi yang tersedia dengan sebaik-baiknya untuk pengembangan BUMDes. Ketiga adalah mengundang masyarakat dalam berbagai kegiatan dan sosialisasi. Pemilihan pengurus BUMNAK haruslah melihat pada potensi dan semangat yang dimiliki. Kemudian adanya sosialisasi terkait pengelolaan keuangan, teknologi, dan terkait atau kualifikasi yang belum dimiliki oleh pengurus BUMNAK. Kemudian memanfaatkan jaringan pemasaran baik secara offline maupun online. Kemudian mengembangkan dan mengoptimalisasi fungsi dan tugas setiap pengurus BUMNAK. Dari kegiatan ini kami berdiskusi dengan pengurus BUMNAK dan mereka mendapatkan kesepakatan atau merencanakan ada 6 unit usaha yang ingin mereka kelola di BUMNAK-nya. Di antaranya adalah pengelolaan saus tomat, yang kedua adalah pengolahan pupuk kompos beserta penjualannya, yang ketiga adalah pengadaan jasa wedding, pelaminan, yang keempat ada jasa simpan pinjam, yang kelima ada pengelolaan pasar, yang keenam ada unit bisnis usaha peternakan sapi untuk korban. Namun pada kegiatan terakhir saat survei potensi, Ketua BUMNAK atau Direktur BUMNAK menyampaikan bahwa mereka telah bersepakat sebelumnya ingin lebih fokus kepada 2 unit usaha dulu dan baru kemudian melanjutkan rencana selanjutnya. Adapun rencana dan tahapan kegiatan
yang akan kami lakukan pada berikutnya, itu pada tanggal 23 November 2021, pelaksanaan kegiatan pengabdian di Nagari Saling Pawang, yaitu hasil yang kami harapkan adalah peningkatan kualifikasi pengurus BUMNAK dalam pengelolaan keuangan, pengembangan produk, dan pemasaran. Kemudian pada tanggal 8 sampai 9 November 2001, tindak lanjut kegiatan pendampingan peningkatan kualifikasi pengurus BUMNAK, dan dilanjutkan pada tanggal 15 sampai 16 November 2021 masih dengan kegiatan yang sama. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah memperdalam hasil pengabdian dan mengklasifikasikan hasil pengabdian dengan realita untuk dijadikan masukan kembali. Kemudian kegiatan terakhir yaitu pada tanggal 22 sampai 26 November 2021 adalah penulisan laporan akhir pengabdian masyarakat, dan hasilnya adalah laporan akhir pengabdian dari masyarakat. Kesimpulan dan saran yang bisa kami sampaikan bahwa kesimpulannya Nagari Saling Pawang memiliki potensi lokal yang dapat dikembangkan dan dikelola oleh BUMNAK untuk menjadi beberapa unit usaha. Ada 6 unit usaha yang direncanakan akan dikelola, itu pengelolaan dan penjualan pupuk kompos, pengolahan dan penjualan saus tomat, kemudian pemeliharaan sapi korban, pengolahan pasar, jasa simpan pinjam, usaha pelaminan. Jadi usaha pelaminan ini karena belum ada pesaingnya, belum ada masyarakat yang membuka usaha ini. Kemudian jumlah pengurus BUMNAK yang sedikit juga berbanding lurus dengan kualifikasi yang dimiliki oleh pengurus. Pengurus mengakui bahwa mereka tidak memiliki kualifikasi yang cukup dan berlebih untuk pengembangan BUMNAK yang lebih baik ke depannya, dan berharap akan mendapatkan pelatihan-pelatihan yang bermanfaat. Saran, perlunya komitmen pengurus BUMNAK dan pemerintah Nagari dalam memajukan BUMNAK itu sendiri. Yang kedua, untuk peningkatan SDM pengurus BUMNAK juga diperlukan sosialisasi atau pelatihan untuk peningkatan kualifikasi terutama yang dimiliki. Nah, perlu kami tambahkan, saran di sini adalah perlunya ditambah anggota BUMNAK dengan melihat kualifikasi dan keinginannya serta komitmennya untuk memajukan BUMNAK itu sendiri. Demikianlah presentasi dari saya tentang laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di Nagari Saling Pawang. Terlebihnya atas salah dan kurang saya mohon maaf, dan saya tutup presentasi ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.